Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel tips jinak alaro. Ini burung tekukurnya lagi nyantai dalam sangkar. Nah, kalau teman-teman udah pernah lihat video sebelumnya, ini adalah tekukur yang usia 2 bulanan yang dulu ya, udah lama bener ya. Ini lagi di sangkar nih. Ini kalau pagi saya jemur dalam kondisi sangkar terpapar oleh sinar matahari, biar dia sehat. Nah, video sekarang ini nanti mau pembahasannya itu, kalau kita bisa lihat tuh, satu ekor burungnya itu ada yang rusak. Nah, biasanya kan dalam penjelasan, maksudnya dalam penjinakan, terkadang si bulu burungnya itu rusak. Video sekarang ini pembahasannya itu saya mau kasih tahu nih, kenapa sih penyebabnya dan apa sih sebabnya dan kayak mana sih solusinya agar burung yang kita latih itu tidak rusak ekornya atau mungkin sayapnya. Mungkin teman-teman waktu itu sempat sih ada yang komen juga, wah saya jinakin burung bang perkutut tapi malah hancur semua sayapnya. Nah, disinilah gunanya video ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin sedikit butuh informasi kenapa sih ekor sayap burung yang kita latih atau mungkin sayapnya itu jadi rusak. Ada beberapa faktornya kenapa bisa jadi rusak. Simak videonya dan jangan di skip. Pastikan mendapatkan informasi lengkapnya penyebab dari rusaknya sayap atau ekor burung yang sedang dalam proses penjinakan. Itu kalau kita lihat tuh, satu nih yang arah ke sini nih, ke tangan saya ini itu rusak, bener-bener rusak, patah-patah. Ini bebas ya burung ini. Nah, tuh. Dia kalau udah dilepasin tuh terbang tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi terkadang memang agak menyulitkan ya. Kalau responnya nggak oke, wah ini burung tekukur bisa ikut tekukur liar. Artinya di sekitar rumah saya ini memang masih banyak tekukur liarnya. Terkadang dia ikut, tapi pasti balik lagi ke rumah kok. Nah, ini kita mau lihat ya. Nah ini ya, nih buat teman-teman nih, kenapa kok ekornya hancur? Ah, di video ini sekarang ini pembahasannya tekukurnya kenapa kok bulunya malah hancur mas. Yang jelas kita terkadang ketika lagi ngelatihnya itu bisa jadi si burung kurang dari porsi makannya. Nih tuh, kenapa penyebabnya dari kurang porsi makan? Penyebabnya burung ini kalau kita taruh di sangkar, kalau misalkan di jam makannya dia kurang porsinya, otomatis burung kan masih kerasa lapar nih, dan dia berusaha untuk keluar mendekati tuannya, yaitu mendekatin saya. Jadi ini kemarin termasuk dia masih terkadang kurang porsi makannya. Makanya kalau saya udah ngelihat dia udah gerabakan di kurungan karena dia berusaha untuk keluar mendekatin saya, biasanya saya tambahin lagi makannya. Gimana cara nyiasatinya? Yang pertama itu tadi ya, porsi makannya harus cukup. Porsi makan burungnya harus cukup di setiap jam makannya, di pagi maupun di sore. Karena nih kalau burung taruh di dalam sangkar gini, nah tuh, ini terkadang kalau dia pengen keluar karena dia ngerasa makannya kurang, dia pengennya keluar. Dia makannya kurang, dia mau deketin saya, jadi makanya dia gerabakan di kurungan karena pengen keluar terus. Caranya gimana caranya bang? Ya caranya porsi makannya ditambahin di setiap pagi maupun sore, atau mungkin di paginya ya, kalau dimainkan 2 kali, pagi kasih secukupnya, sore karena kita mau dimainin, kasih setelah selesai mainan, setelah main sorenya baru kita tambah lagi cepuknya biar kenyang gitu kan. Kemudian cara yang kedua supaya bulu
tekukurnya nggak hancur, itu kalau saya biasanya di kurungan itu saya kasih kerodong. Kerodong tuh penutup kain supaya si burungnya itu nggak melihat kita. Jadi kalau burung udah dijinakin ya, apalagi dia udah kenal sama tuannya, terkadang dia pasti pengennya keluar ketika ngelihat tuannya. Maunya keluar, pasti maunya keluar. Dia ingin dia main bareng, ingin makan mungkin lah. Dia udah nggak sabar pengen keluar. Itu menyebabkan kenapa bulunya semakin hancur, terutama di ekor pasti hancur. Caranya saya tadi yang pertama pakannya cukup, yang kedua dikerodong. Bisa juga misalkan nggak ada kerodong temennya bisa pakai kain biasa, nah, bebas lah, bekas kaos atau mungkin pakai sarung, ya bebas pokoknya, pakai intinya ditutupin lah. Atau mungkin diletakkan burungnya digantang di tempat yang si burung tadi jarang melihat kita, sehingga dia nggak gerabakan, anteng di sangkar. Ini udah mulai kenyang nih. Jadi kalau udah mulai kenyang disudahin latihannya. Di sini masih banyak tekukur liar sih ya. Jadi si burung tekukur ini kadang-kadang ngikut sama tekukur liaran. Makanya terkadang kalau udah ngerasa cukup makanya pasti saya sudahin latihannya. Nih. Tuh. Oh. Kayak gitu tuh yang merusak ekornya. Tuh. Saya rasa mungkin sudah cukup ya penjelasannya tentang penyebab kenapa ekor burungnya bisa rusak atau sayapnya rusak ketika proses penjinakan. Terima kasih sudah saksikan videonya. Buat teman-teman jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel ini semakin sukses. Dadah.